Halo, apa kabar? Coach Regan di sini. Teman-teman, kalau di akhir video kita sudah cerita tentang apa itu perbedaan mentoring, coaching, consulting, counseling, kemudian ada training, ada juga terapi. Nah, kali ini saya mau membawa lebih besar atau lebih dalam terkait pemahaman tentang apa itu coach, karena saya seorang coach, kan gitu ya. Mungkin saya bawa coach, saya bawa terapi. Ya, bisa sih terapi, tapi kali ini saya fokusnya di dunia percoachingan gitu ya. Karena apa? Karena memang saya sepertinya terpanggil di dalam dunia coaching untuk kali ini. Nah, teman-teman, kalau yang belum nonton mungkin bisa lihat di atas ya. Tinggal klik aja nanti untuk video yang memang telah membahas tentang perbedaan antara mentoring, coaching, consulting, counseling, dan terapi ya. Kali ini kita akan bahas jauh lebih dalam tentang apa itu coaching. Oke, dan teman-teman supaya membantu tetap berkembangnya dan majunya channel ini, mohon dong jangan lupa klik like, share, dan tentunya subscribe supaya saya tetap lebih produktif untuk berbagi dengan berbagai macam hal sehubungan dengan pengembangan diri dan pendekatan-pendekatan pengembangan diri lain yang saat ini sedang banyak digunakan. Oke, yuk kita akan mulai. Apa itu coaching? Beberapa saat lagi. Kalau saya mengatakan apa itu coaching atau mengeluarkan kata coaching, apa yang tiba-tiba pertama muncul di kepala teman-teman? Apakah gambar ini? Ini? Atau ini? Ya, kalau teman-teman menggambarkan seperti yang gambar-gambar tadi itu, Anda 100% tidaklah salah. Tetapi Anda juga tidak 100% benar. Ya, whatever it takes ya. Jadi kalau gitu apa sih coach sebenarnya definisi coaching yang sesungguhnya ya? Nah, jadi kalau berasal dari sumber kata tersebut, kalau yang disebut dengan coach itu terilham dari gambar ini nih. Apa ya? Gambar ini. Sebelah sini lah. Itu. Nah, gambar kereta. Ya, kalau kita bicara dengan etimologi dari kata coach sendiri, sebenarnya teman-teman, coach itu berasal dari dari kalimat atau dari kata maksud kami dari kata yang berasal dari negara Hungaria yang disebut dengan koksi, coach kayak KOCS ya itu nanti ya, dilihat di bawah ya. Nah, intinya apa bahwa coach dasar katanya atau kalimat awalnya itu berawal dari kereta. Mungkin banyak yang tanya, terus oke, kereta, ya apa gitu loh. Apa hubungannya kereta dengan coaching gitu? Apa perbedaannya coach itu sendiri dengan kereta? Ya, dari etimologi kata tersebut sebenarnya kita bisa mendangkap sebuah pemahaman sederhana yang dimaksud dengan coaching ataupun koksi ya versi Hungaria itu adalah kereta. Koksi ini sebenarnya kata tempat di mana berasal atau kata koksi ini berasal. Jadi kata koksi ini adalah nama desa di Hungaria yang di mana kereta pertama sekali timbul dari sana. Gitu ya. Jadi kereta ini pertama sekali dikenal katanya dari nama daerah si koksi tadi. Nah, kemudian arti sebenarnya ketika kita bicara tentang let's say kita sebut saja tentang kereta, kita akan melihat kepada sebuah fungsi. Fungsi maksudnya gimana coach? Nah, jadi kalau kereta fungsinya adalah membawa sebuah benda ya dari satu tempat menuju ke tempat lain gitu ya. Jadi kalau teman-teman bicara tentang kereta dari satu titik ke titik lain, dia akan membawa pergeseran dari satu titik ke titik yang lain. Nah, dari sini aja sebenarnya sudah kelihatan bahwa fungsi kereta ini membawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, coach ini sebenarnya adalah sebuah pendampingan, sebuah kemitraan yang mana akan membawa si coachee, saya sebutkan dulu ya, kalau coach itu adalah orang yang melakukan sesi coaching, pelaku coachnya atau profesional coach atau coach yang berprofesi atau orang yang berprofesi sebagai coach,
Oke, itulah maksudnya. Dan orang yang di-coach adalah mereka yang disebut dengan klien atau disebut juga dengan coachee. Paham ya? Sampai situ dulu. Nah, jadi bergeser dari situ, sesi coaching akan diberikan kepada orang yang memang akan bergeser dari satu titik ke titik berikutnya. Itulah filosofi coach sebenarnya. Berbeda dengan yang nomor 3. Tapi saya pikir nomor 3 tadi, gambar yang ketiga itu gambar apa namanya? Merek tertentu. Ya sekali lagi ini bukan endorse. Jadi saya bukan mengendorse merek tertentu, tidak. Tapi yang pasti adalah teman-teman tahu bahwa itu kondisinya di mana ada merek tertentu. Nah saya pikir sebenarnya mungkin kalau dicari sejarahnya, nanti cari bersama atau teman-teman punya cerita latar belakang merek branded coach itu sendiri. Boleh share nanti di komentar dari mana asal muasalnya ada merek coach itu. Mungkin teman-teman ada yang sudah punya merek itu dan pakai merek itu, jadi mungkin boleh berbagi dong latar belakangnya. Jangan-jangan sama, menggeser orang dari satu titik ke titik yang lain, mungkin dari persepsi pencapaian. Jadi orang yang pakai coach itulah mereka sudah bergeser dari diri sebelumnya menjadi diri versi yang terbaiknya ya, banyak lah. Dan mungkin teman-teman bisa share. Nah, kembali kepada topik coach ini. Jadi ketika teman-teman bergeser dari satu titik, bergeser ke titik yang lain, ini fungsinya adalah ketika kita punya goal yang jelas. Ya. Nah, kemudian kalau dalam dalam pernyataan ICF sendiri adalah sebuah proses yang memang membawa seseorang, pendampingan, kemitraan yang menggali dengan menggunakan berbagai pertanyaan, menggunakan provocating question katanya, dan yang membuat orang itu bisa bergeser dari satu titik dan menjadikan atau memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Gitu. Ya. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya menerjemahkan coaching ini sebagai sebuah proses yang mana adanya pendampingan atau kemitraan untuk memberikan kemampuan kepada si coaching atau persepsi kepada si coaching atau bahkan pilihan kepada si coachee ya, bukan coaching maksudnya, hingga dia memiliki dan mengenal atau memiliki kesadaran penuh atas kondisi, atas tujuan, atas keinginan yang ingin dicapai oleh si klien. Gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya coach ini, kalau tadi teman-teman lihat ya, contohnya dari seorang pelatih sepak bola, kemudian seorang personal trainer, ya, atau coach-coach di bidang lain ya, mereka semuanya memiliki fungsi yang sama. Kalau kita bicara tentang konteks coach dalam olahraga, sebut saja coach coach sepak bola tadi ya contohnya. Nah, mereka akan membawa timnya mereka untuk ke sebuah goal, bukan mencetak gol ya, ke sebuah goal yang memang sudah mereka sepakati bersama. Goalnya apa? Mungkin memenangkan pertandingan. Goalnya apa? Mungkin mereka meningkatkan kemampuan skill tim bermain mereka. Goalnya apa? Mungkin mereka berpikir bagaimana untuk menciptakan sebuah teknik atau ya, saya nggak begitu suka bola sih sebenarnya. Tapi ya, bagaimana metode untuk menciptakan sesuatu hal yang berbeda, yang baru, mengeluarkan maksimal kemampuan mereka hingga mereka memenangkan sebuah pertandingan. Contoh lagi misalnya kalau ada bodybuilder coach, ya, membuat badan tegap begitu kan. Nah, ketika mereka sampai ke titik di mana si coachnya itu akan men-challenge si orang atau si klien atau si coach ini untuk bergeser dari kondisi body mereka ke body goal-nya mereka. Tentu dong kalau sudah bicara tentang body goal, mereka sudah punya ukurannya masing-masing. Sekali lagi coaching ini tidak untuk sekedar hanya kualitatif, tapi juga bisa mengukur secara kuantitatif. Karena ya memang secara kita tahu bahwa untuk menggeser orang dari posisi titik ke titik yang berikutnya harus ada ukurannya dong. Kalau enggak kita nggak tahu apakah memang sudah bergeser atau hanya masih sekedar dalam angan-angan atau dalam mimpi-mimpinya seseorang itu, si klien. Jadi ada action plan dan akan banyak sekali sebuah progres pendampingan yang membuat bahkan si coachee dan si coachnya juga akan mengalami sebuah pembelajaran yang luar biasa. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi coach ini tidak akan fokus kepada masa lalu, dia akan berfokus kepada goal dan tujuan. Jadi bagaimana dengan pengalaman yang sudah pernah berhasil? Oh, baik sekali. Dengan demikian kita bisa menggunakan pengalaman masa lalu, tetapi tidak selalu pengalaman itu bisa dipakai dong di masa depan. Mungkin perbedaan-perbedaan ataupun pendekatan-pendekatan ataupun kondisi yang saat ini yang begitu banyak berubah hingga akhirnya membuat orang mungkin tidak bisa memakai pendekatan yang sama tentang keberhasilan di masa lalu. Tetapi mungkin bisa menciptakan pengalaman-pengalaman baru setelah dia belajar dari pengalamannya.
gitu ya. So teman-teman, kalau sudah bicara tentang coach, saya mau menganalogikan coaching itu sederhana seperti RAS. RAS ini sama seperti kalau teman-teman pernah tahu yang namanya peluru kendali ya. Saat ini sedang heboh ya, perang antara Rusia dengan negara satunya lagi yang memang mengirimkan bom ke sana kemari. Nah, sebenarnya ada yang menarik adalah dari peluru kendali ya. Kita tidak akan bahas tentang perpolitikan yang terjadi peperangan antar dua negara tersebut. Saya tidak dalam kapasitas untuk membahas itu ya. Nah, kita bicara tentang peluru kendali. Teman-teman kalau bisa tahu, peluru kendali itu tentu ditembakkan dari titik tertentu ke titik yang dituju. Jadi di awal sebelum peluru ini ditembakkan, dia sudah punya goalnya di mana. Titik pencapaiannya di sebelah mana yang mau ditembak kan gitu ya. Supaya hasilnya tetap akurat. Nah, dipasanglah si RAS ini. Reticular Activating System. Maksudnya apa? Kalau teman-teman tahu bahwa ketika ini berangkat dari satu titik, peluru kendali ini terbang dari satu titik menuju ke titik berikutnya. Terbang nih. Nah, ketika dia terbang tentunya ada obstacle ataupun ada halangan ataupun ada tantangan di sana. Di mana ketika si peluru kendali ini terbang, mungkin ada angin. Atau mungkin dia bersentuhan dengan burung lah yang kecil ya, bersentuhan begitu hingga akhirnya kalau dari titik awal dia bergeser 1 derajat saja, itu akan berdampak melencengnya sangat jauh. Ya, kalau kita teman belajar matematika tentang sudut-sudut, sedikit aja bergeser sudut ini akan berdampak semakin lama semakin luas semakin menjauh. Paham ya? Jadi awal di sini bergeser sedikit, lama-lama harusnya kemari, dia melenceng jauh terbang. Seperti itu ya. Nah, jadi si RAS ini akan membuat si peluru kendali ini yang tadinya mungkin kena angin, bergeser dengan angin, dia bergeser menjauh dan dia akan saya tidak begitu paham dengan teknologinya di dalam, tapi dia akan menggunakan si RAS tadi ini kembali ke jalur awal yang sudah dia melenceng seperti ini, balik lagi ke awal. Balik terus, terbang terus, ketika kena angin lagi, bergeser lagi, balik. Nah, jadi fungsinya si RAS ini adalah supaya si pesawat ini tetap on the track. Mungkin mereka dengan memberikan teknologi di bagian ekor peluru kendali ini atau di bagian depan atau mungkin dengan pengaruh memberikan dorongan dari si pendorong si peluru kendali ini. Nah, intinya adalah si RAS tadi akan memberikan kondisi atau dampak di mana ketika si koci melenceng ke kiri dan ke kanan, ke atas atau ke bawah, dia kembalikan ke barat track yang sudah ditentukan supaya tidak melenceng terlalu jauh. Kalau pasti mungkin akan sulit ya, tapi paling tidak dia mungkin punya, itu sebabnya ada yang disebut dengan kepresisian berapa persen kan begitu. Jadi misalnya kalau teman-teman misalnya klik GPS di handphone Anda ketika menggunakan salah satu provider taksi online, mungkin titiknya tidak pas, mungkin bergeser 70 meter atau 50 meter atau 25 meter. Nah, sama halnya dengan kondisi ini juga. Ketika teman-teman si peluru kendali ini mungkin dia akan bergeser 25 atau 50 meter. Tapi ya tentu dong, dengan daya ledak mungkin yang cukup besar, bergeser pun sekitar 25 meter itu juga berdampak sampai radiusnya mungkin sekitar 100 atau bahkan 200 atau bahkan 500 meter. Efek peluru kendali tadi ini. Nah, jadi mungkin lebih ya bahkan, mungkin bukan 1 kiloan gitu. Nah, kalau kita tarik dalam kondisi yang sebenarnya, terus coaching di mana di sini? RAS tadi yang saya analogikan itulah sebenarnya fungsi coaching. Bagaimana supaya si coaching ini bisa membantu si coach tadi tetap dalam tracknya sesuai dengan apa yang dia mau. Karena ketika teman-teman memiliki sebuah goal, target yang sangat besar, ataupun target yang sudah Anda tentukan, Anda pasti akan terdistraksi mungkin dengan kondisi pekerjaan Anda sehari-hari, mungkin dengan kondisi kesehatan Anda, mungkin dengan keluarga Anda, mungkin dengan masalah yang lain, dan mungkin banyak hal lain yang lagi yang bisa membuat Anda terdistraksi dari goalnya Anda. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tujuannya adalah bagaimana si coach ini mendampingi si klien. Yuk sama-sama kita untuk mencapai ke daerah yang Anda mau, ke titik yang Anda mau, dengan memberikan persepsi dan dukungan, support kepada si kliennya. Gitu ya. Menarik sekali ketika memang banyak bertanya ke saya, kalau gitu coach, sebenarnya apakah coach itu harus menguasai bidang-bidang yang coach atau kliennya hadapi atau tantangan yang dihadapi oleh si coach? Ya enggak juga, saya bilang. Ada yang memang yang berkata bahwa ketika Anda jadi seorang coach,
Ya Anda harus menguasai dong. Misalnya gini, Anda jadi business coach. Ya. Kalau saya sendiri saya seorang strength coach. Jadi saya harus menguasai benar-benar tentang strength, gitu ya. Nah, kalau Anda menjadi seorang business coach, tentunya Anda harus berpikir secara matang, tahu dong bagaimana bisnis itu berjalan, tahu dong di mana spot-spot mungkin titik-titik yang menjadi masalah. Sebenarnya apakah kita akan mengajari si klien? Tidak, tetapi ketika kita tahu bagaimana berbisnis dan orang datang sebagai business coach, membutuhkan seorang business coach, teman-teman punya framing yang jelas, teman-teman punya sebut saja cara berpikir yang seorang pebisnis butuhkan. Karena kalau teman-teman tidak memiliki itu, nanti ya pada kenyataannya dalam proses perjalanannya, ya bukan saya bilang tidak bisa, karena seorang coach ini kan fokusnya adalah membantu si klien untuk sampai di goal. Jadi sebenarnya pola-pola pikir untuk membantu si coachnya ini sampai ke goal itu ya sudah cukup baik lah, ya, dengan memberikan memperdayakan segala resource yang dimiliki oleh si coachnya tadi. Tapi memang tidaklah salah dan alangkah lebih baik jika ketika pada proses untuk membantu si coachee, kita juga menguasai bidang-bidang tertentu. Gitu ya. Jadi tidak harus selalu menguasai. Nah, karena memang tujuannya adalah mencapai goal yang si coachee mau. Kita membantu, mensupport, memberikan challenge, memberikan tantangan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan memprovokatif pikirannya si coachee atau klien kita. Gitu ya. Nah, dari hasil survei, ya ini saya coba buka dulu data sebentar, takutnya salah ngomong. Nah, dari hasil survei saat ini coaching berkembang sangat cepat sekali, ya. Dari The UK Chartered Institute of Personal Management melaporkan bahwa 51% dari perusahaan, dari 500 perusahaan yang diambil sampelnya, itu menganggap coaching adalah kunci dari implementasi strategi dan pengembangan personalia. Kemudian, penelitian lebih baru oleh QA Research, sebuah lembaga riset pemasaran independen di Inggris, menemukan bahwa 80% dari organisasi yang disurvei telah menggunakan atau sekarang menggunakan coaching. Tetapi juga menemukan bahwa sementara 90% dari organisasi dengan lebih dari 2.000 karyawan telah menggunakan pembinaan dalam 5 tahun terakhir. Hanya 68% dari perusahaan dengan 230-500 karyawan telah melakukan hal yang sama. Jadi dalam dunia manajemen pun sebenarnya coaching ini sudah sangat banyak digunakan. Ya, saya tidak tahu apakah teman-teman yang menyaksikan ini sudah pernah mengalami atau merasakan proses coaching itu seperti apa. Tapi coaching sudah sangat banyak sekali digunakan. Dalam bukunya yang diterbitkan oleh Gallup menyebutkan bahwa dunia saat ini, dalam bukunya It's the Manager, covernya seperti ini. Nah, di situ disebutkan bahwa saat ini pendekatan kepemimpinan tidak lagi bisa digunakan dengan konsep yang dipakai oleh para senior baby boomers. Tidak bisa seutuhnya dipakai lagi seperti itu. Dengan cara pemimpinan diktator, pemimpinan yang mengarahkan atau directing. Nah, sekarang alih-alih kita mendirect anak-anak muda, anak-anak milenial, anak-anak kelahiran 2000 ini, mereka akan lebih berpeluang untuk mengeluarkan potensi terbaiknya manakala kita menggunakan pendekatan coaching. Dengan bermitra, dengan menggali berbagai kemampuan, berbagai resource yang dimiliki oleh si klien kita atau si coach kita. Mungkin jadi bawahan Anda. Begitu ya. So teman-teman, jika Anda ingin merasakan pengalaman dilakukan sesi coaching, ya teman-teman yang di corporate bisa cari corporate coachnya, atau pengen mengalami sesi coaching silakan hubungi saya. Kita akan lakukan sesi coaching yang bisa membuat Anda bergeser dari titik saat ini sampai bergeser ke titik berikutnya. Oke? So, teman-teman terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sekali lagi jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Hari ini saya bahas coach untuk sebagai pembukaan. Next video kita akan bahas tentang apa itu coaching di dalam strength. Kita akan bahas bagaimana pendekatan coaching untuk bisa membuat teman-teman memiliki informasi, memiliki kesadaran bahwa Anda sudah punya sebuah bibit yang bisa Anda gunakan untuk bisa bertumbuh menjadi versi terbaik diri Anda dengan apa yang sudah Anda punya.
Kita akan berbincang banyak hal terkait tentang strengths yang saya akan ambil ini dari referensinya dari Gallup dan kemudian beberapa kelas yang sudah saya ikuti dari Business Wisdom Institute. Kita akan belajar banyak dari apa yang telah saya pelajari dan akan saya bagikan buat teman-teman supaya ini bisa menjadikan perbendaharaan dan mungkin referensi yang berbeda dari yang Anda tahu selama ini. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Saya Regen Saragi mohon undur diri. Sampai jumpa dan salam hebat. Bye.